Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir Al-Qur'an dari surah Al-Ahqaf ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan pagi ini mulai ayat ke-7 sampai ayat 9 ya. 3 ayat insyaallah kita akan bahas. Bagi para hadirin yang membawa kitab silahkan dibuka membawa mushaf Al-Qur'an ya. Surah Al-Ahqaf, surah yang ke berapa Bu? Ke-46 ayatnya, ayat 7 sampai ayat 9. Sudah ketemu Bapak Ibu? Nah, baik, kalau sudah ketemu mari kita perhatikan. Kita baca dulu ya. Mari kita baca dulu ayat-ayatnya. Kami baca nanti Bapak Ibu ya, mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin. Saya ulangi. Kepanjangan ya? Taruh, kepanjangan. Tunggu. Ulangi ya. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma jaa'ahum hadza sihrun mubin. Am yaquluna iftarah Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya
wa ma ana illa nadhirum mubin. Ya, baik Bapak Ibu ya, yang ayat ke-7 tadi ya. Jadi lebih pas kalau kita berhenti idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Nah, itu yang sempurna situ ya. Maaf, tadi kita berhenti di ayatuna lalu bayyinatin qala alladziina kafaru. Nah, itu yang lebih pas sebenarnya nyambung dengan ayatuna ya. Jadi dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bayyinatin yang jelas. Harusnya tadi kita berhenti walaupun tidak ada tanda wakaf, tapi maknanya sempurna sampai di situ. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Baru kalau berhenti di situ langsung lanjut boleh ya. Qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrum mubin. Afwan ya, tadi kita berhenti kurang pas sebenarnya ya. Baik. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ayat ini dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan masih ya, berbicara tentang mendakwahi bangsa Arab, bangsa Quraisy secara khusus supaya mereka beriman kepada Allah dan supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, tapi mereka justru menolaknya. Qalu raddan alaihi, mereka berkata menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana diterangkan dalam ayat 7 ini ya. Maka idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami ya, yang jelas, maka orang-orang kafir, orang-orang Quraisy mereka berkata, qala alladziina kafaru lil haqqi, berkatalah orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir berkata ketika datang kepada mereka kebenaran, lamma ja'ahum ya, lil haqqi lamma ja'ahum, mereka bilang apa? Hadza sihrum mubin. Mereka menuduh bahwa Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi itu adalah sihir yang nyata. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian. Padahal sangat jelas ya, bayanuha wa wuduhuha wa jalauha. Sangat jelas, sangat clear, sangat terang, tapi mereka malah bilang ini adalah sihir yang nyata ya, sihrum mubin. Nah, sihrun wadih. Itu perkataan siapa? Mereka yang menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kafir Quraisy yang ada di Makkah. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, yang dimaksud al-haq di sini apa? Al-Qur'an. Nah, makna al-haq huna wa huwa al-Qur'an. Lalu pada ayat berikutnya bahkan orang-orang kafir itu ya, am yakuluna ya, orang-orang kafir ini, bahkan am di sini maknanya ya bal ya, yang artinya bahkan. Bahkan yakulun, mereka mengatakan iftarahu, bahwa Rasul telah apa? Muhammad telah mengada-adakan Al-Qur'an, ngarang-ngarang Al-Qur'an. Nah, ini lebih parah lagi. Sesudah mereka menuduh Rasul menyampaikan sihir yang nyata, lalu dianggap pula oleh mereka bahwa Al-Quran ini dibuat oleh Muhammad. Ini tuduhan-tuduhan yang sangat luar biasa jahatnya dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu saja tuduhan-tuduhan yang sangat jahat itu dibantah. Maka Allah Ta'ala menyuruh Rasul untuk berkata, ya, Kul, katakan Muhammad, ini taraituhu, seandainya aku mengada-ada, mengarang-ngarang Al-Quran ini, fala tamlikuna li minallahi syai'an, maka niscaya kalian
ya, tidak akan bisa mencegah ya untukku azab Allah ya, azab dari Allah sedikit pun. Seandainya Rasul mengarang Al-Quran ya, mengaku-ngaku ini kata Allah, tapi sebenarnya bukan gitu ya, dikarang oleh Nabi sendiri. Jika itu benar, yang dikatakan mereka itu benar, maka Nabi bilang, fala tamlikuna li minallahi syai'a. Kalian tidak akan mampu mencegah azab dari Allah sedikit pun untukku. Nah, ini ancaman sebenarnya. Hada tahdidun lahum wa wa'idun akid wa tarhibun syadid. Kata Ibnu Katsir. Ini ancaman keras bagi mereka. Ya. Jadi tahdid lahum wa wa'idun akid wa tarhibun syadid. Jadi ancaman ya, yang sangat keras kepada orang-orang kafir yang menuduh Rasul katanya ngarang-ngarang Al-Quran. Kalau betul ngarang beliau, Allah pasti akan azab gitu. Tidak mungkin Allah membiarkan Rasul melakukan perbuatan tersebut. Nah, Bapak Ibu dan harus sekalian. Nah, lalu kemudian ya, Rasul mengatakan dituntut diperintah oleh Allah Ta'ala, huwa a'lamu bima tufiduna fihi. Dia Allah lebih tahu apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian percakapkan tentang Al-Quran. Tufidun artinya tatahaddasuna fihi ya, fil Quran. Allah tahu atau tidak Bapak Ibu? Pasti tahu. Ya, tuduhan-tuduhan mereka ya terhadap Rasul, bahkan klaim-klaim mereka terhadap Quran itu Allah semua tahu. Maka kata Nabi, kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Bihi di sini kembali kepada Allah. Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dengan kalian. Ya, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dengan kalian. Nah, ini artinya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kalau dalam bahasa kita, jika kalian tidak percaya, maka Allah lah yang akan menjadi saksi. Allah yang akan menjadi saksi atasku dan atas kalian. Jika memang apa yang kalian katakan itu benar. Ya. Lalu di penutup ayat ke-8, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menutup dengan menyebutkan wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, artinya mereka orang-orang kafir yang menuduh Rasul itu tetap diberi kesempatan seandainya mereka mau taubat dengan tuduhan-tuduhan yang tak terbukti itu, yang nggak ada buktinya. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Artinya taubatlah kalian, kembalilah kepada Allah Ta'ala. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah ini, karena Allah Maha Pengampun. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan nanti dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ya, ayat 5 sampai 6 itu hampir mirip. Ya. Tuduhan-tuduhan mereka orang kafir terhadap Rasul. Kalau dalam surah Al-Furqan ayat 5 sampai ayat 6 di sana disebutkan waqalu, dan orang-orang kafir itu berkata, asatirul awwalin. Jadi Al-Quran itu ada dongeng masa lalu ya. Dongeng masa lalu katanya. Iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrataw wa asila. Yang dicatat oleh Muhammad dan itu diimla, dibacakan oleh seseorang kepada beliau setiap pagi dan petang. Jadi Rasul itu menurut mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Satu, tuduhan mereka apa? Dongeng masa lalu ya, asatirul awwalin, yang dicatat iktatabaha, dicatat oleh Nabi, fahiyatumla alaihi, dan dia itu merupakan hasil ya apa? Sesuatu yang dibacakan oleh seseorang kepadanya, diimla. Imla itu didikte dalam bahasa kita. Didiktekan oleh seseorang
Lalu dicatat oleh Nabi bukrotau wa asila, setiap pagi dan petang. Nah, ini tuduhannya lebih ngeri lagi ya. Kalau di dalam surah Al-Ahqaf tadi apa? Sihir yang nyata, ya kan? Lalu dikarang-karang oleh Muhammad. Kalau dalam surah Al-Furqan, dongeng masa lalu, kemudian didiktekan kepadanya oleh seseorang. Nah, setiap pagi dan petang. Nah, lalu Allah bilang, "Qul," katakan Muhammad, "anzalahul ladzi ya'lamu asirra fis samawati wal ardh." Katakan Muhammad, sesungguhnya Al-Qur'an itu telah diturunkan oleh Zat yang mengetahui sesuatu yang rahasia baik di langit maupun di bumi. Innahu kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, lagi-lagi ayat terakhirnya ya sama ya. Walaupun dengan redaksi yang agak sedikit berbeda. Kalau dalam surah Al-Ahqaf wa huwal ghafurur rahim, kalau dalam surah Al-Furqan innahu kana ghafurur rahima. Jadi sifat Allah disebut dua, Ghafur, Rahim. Artinya Allah memberi kesempatan kepada mereka orang-orang kafir yang menuduh Rasul dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti itu, kalau mereka mau taubat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hari sekalian, nah, ini menunjukkan kemahaluasan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, meskipun mereka sudah melakukan apa? Dosa besar jelas, tuduhan-tuduhan tanpa bukti, dan tuduhan itu sangat menyakitkan ya, tentu saja. Nah, ini. Lalu pada ayat ke-9-nya Bapak Ibu, Allah lagi-lagi menyuruh Rasul untuk mengatakan ya, suatu fakta penting. Nah, kalau yang ayat 8 tadi Rasul disuruh mengatakan, seandainya aku mengarang Al-Quran ini, maka niscaya kalian tidak akan bisa mencegah aku dari adab Allah sedikit pun. Pada ayat 9, Qul, katakan Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan Muhammad bahwa aku ini bukanlah Rasul pertama. Bid'an itu dari kata bid'ah ya. Bid'an itu sama. Badi artinya sesuatu yang pertama-tama. Rasul Muhammad itu ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah utusan atau rasul pertama dari rasul-rasul yang ada ya. Artinya ada rasul-rasul sebelum beliau. Beliau ada bahkan rasul terakhir, bukan rasul pertama. Lalu Rasul juga disuruh mengatakan wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Nah, itu. Dan aku tidak tahu gitu apa yang akan diperbuat terhadapku, dan aku juga tidak tahu apa yang diperbuat terhadap kalian. Nah, jadi Rasul disuruh oleh Allah untuk mengatakan satu ya, bahwa beliau bukan Rasul pertama. Yang kedua, beliau juga tidak tahu apa yang akan menimpa beliau, juga apa yang akan menimpa mereka orang-orang kafir Quraisy itu. Dan yang dilakukan oleh beliau hanyalah mengikuti apa yang in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, wa ma ana illa nadhirum mubin. Aku ini hanyalah sekedar pemberi peringatan yang nyata, yang jelas. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Nah, apa yang dimaksud secara khusus wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum? Menurut sebagian sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalha, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayat ini yang aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan terhadapku dan apa yang akan diperlakukan, bagaimana Allah melakukan kalian ya wahai orang-orang kafir. Maksudnya tidak tahu yang akan terjadi di masa akan datang itu. Tidak tahu apa yang akan Allah lakukan untuk Nabi dan juga kepada mereka ya. Nah, menurut beberapa orang sahabat tadi, ayat ini dinasakh. Dinasakh itu dihapus secara hukum.
secara hukum dia mansukh dengan ayat yang turun setelahnya, yaitu dalam surah Al-Fatah ayat 5. Dalam surah Al-Fatah ayat 5. Nah, dalam surah Al-Fatah ayat 5 itu jelas bagaimana nasib Nabi, gitu ya. Jelas bagaimana nasib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, jelas. Kalau ayat 9 ini kan nggak jelas apa yang akan Allah lakukan kepada Nabi dan apa pula yang Allah akan lakukan terhadap orang-orang kafir ya, yang menuduh Rasul dengan tuduhan-tuduhan jahat itu tadi. Bahkan Rasul pun tidak tahu. Tapi dalam surah Al-Fatah Allah menegaskan, Bapak Ibu silakan buka ya, surah Al-Fatah ayat berapa? Ayat kelima. Nah, gimana? Sudah ketemu Bapak Ibu? Nah, gimana bunyinya? Nah, surah Al-Fatah liyagfirolaka itu ya. Liyagfirolakallahu ma liyagfiro. Ayat 5, ayat 2 ya. Sebentar. Itu ayat 5 tapi ayat 2 dulu, baru nanti ayat 5. Liyagfiro lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Nah, kata Abdullah bin Abbas, ayat kedua surah Al-Fatah termasuk ayat kelima nanti itu menasah ayat 9 dari surah Al-Ahqaf. Dari surah Al-Ahqaf terutama pada kalimat wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kan Rasul enggak tahu. Dalam ayat kedua surah Al-Fatah jelas bahwa Allah itu akan memberikan pengampunan kepada Nabi ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Apa yang telah lalu dan yang akan datang dosa Nabi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu jelas atau tidak Bapak Ibu? Jelas kan? Di Rasul itu dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disempurnakan nikmatnya kepada beliau, kepada Rasul, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya jalan yang lurus ya, siratal mustaqim. Nah, lalu pada ayat kelima surah Al-Fatah dikatakan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Supaya Allah memasukkan orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan ke dalam sorga yang di bawahnya mengalir sungai. Artinya ini apa? Jaminan orang mukmin yang betul-betul beriman pasti akan dimasukkan ke dalam sorga. Rasul pasti diampuni dosa-dosanya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Itu menurut ya, keterangan dari Ali bin Abi Thalhah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, kemudian di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa orang-orang beriman waktu itu ya, berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hani'an laka ya Rasulullah, fama lana." Nah, jadi sungguh baik bagimu wahai Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kami? Gitu. Jadi Rasul itu udah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah baik yang berlalu atau yang akan datang. Maka ini suatu kenikmatan. Hani'a laka ya Rasulullah fama lana. Lalu bagaimana dengan kami? Kata mereka. Lalu Allah turunkan ayat kelima tadi dari surah Al-Fatah tadi, bahwa Allah akan memasukkan orang-orang mukmin laki-laki perempuan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu
jawaban dari pertanyaan para sahabat orang-orang beriman ketika bertanya kepada Nabi itu. Tapi ada juga yang mengartikan kalimat wa ma adri ma yuf'alu bi walabikum itu ma adri bimadza umiru wa bimadza unha ba'da hada. Rasul nggak tahu apa yang akan diperintahkan oleh Allah dan apa yang akan dilarang oleh Allah setelah ini. Setelah turun surah Al-Ahqaf ini ya. Jadi nggak tahu apa yang perintah apa yang akan Allah sampaikan dan larangan apa yang Allah akan sampaikan. Jadi maka dengan demikian kalau maknanya seperti itu tidak ada yang dinasakh. Jadi ayat ini secara hukum tidak mansukh. Karena maknanya bukan tidak tahu nasib beliau kelak nanti di akhirat. Juga bukan Rasul nggak tahu apa nasib orang-orang kafir di akhirat. Melainkan beliau nggak tahu apa perintah yang akan diberikan, apa pula larangan yang akan disampaikan oleh Allah. Jika itu maknanya, maka berarti ayat kedua dari surah Al-Fatih itu ya, tidak dalam rangka untuk menasakh, tidak dalam rangka untuk menghapus hukum ayat ke-9 dari surah Al-Ahqaf. Jika maknanya yang kedua tadi. Yang dimaksud Rasul tidak tahu apa? Ayat kedua, makna kedua. Tidak tahu apa yang akan diperintahkan, tidak tahu apa yang dilarang. Jika itu maknanya, maka tidak relevan jika dikatakan ayat ini mansukh kan gitu. Karena memang betul kan faktanya setiap bahkan setiap kita yang akan terjadi di masa akan datang nggak tahu. Tapi kalau khusus untuk Rasul, maksud yang tidak tahu itu adalah apa perintah yang akan disampaikan dan apa pula larangan yang akan disampaikan oleh Allah kepada beliau. Ini menurut penjelasan ya Ad-Duhaq rahimahullah, ya, seorang ulama tabi'in. Nah ini. Sementara Hasan Al-Basri, Abu Bakar Al-Hadzali, beliau berdua memaknai kata wa ma adri ma yuf'alu bi walabikum. Nah, kalau mereka mengatakan amma fil akhirah fa ma'adzallah. Adapun di akhirat kita berlindung kepada Allah, kata beliau berdua nih. Siapa? Abu Bakar Al-Hadzali dengan Hasan Al-Basri. Maksud wa ma adri ma yuf'alu bi walabikum amma fil akhirah fa ma'adzallah. Adapun di akhirat kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa qad alima annahu fil jannah. Rasul sudah tahu bahwa beliau ada di mana? Di surga. Laqad alima annahu fil jannah. Kok bisa? Bagaimana tidak? Level sahabat saja ada orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Ada enggak sahabat yang sudah dijamin masuk surga? Ada. Nah, ada 10 orang sahabat. Ya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas masuk kayaknya ya. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk. Nah, jadi ada al-asrah al-mubasysyiruna bil jannah. Jika ada 10 orang sahabat dijamin masuk surga, masa Rasul tidak? Ya pasti kan gitu. Kalau ada orang Rasul aja belum ada jaminan masuk surga. Kalau ada orang mengatakan Rasul saja belum ada jaminan masuk surga. Perkataan ini benar atau tidak? Kira-kira. Nggak benar ya. Tapi ada nggak orang yang mengatakan seperti itu? Pernah ada. Dulu pernah ada tokoh mengatakan bahwa Rasul aja tidak ada jaminan masuk surga. Belum tentu masuk surga. Karena apa? Beliau mengutip hanya sebagian hadis itu. Kata Rasul kan, sesungguhnya tidak ada salah seorang dari kalian yang amalnya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah wala ana, kata Rasul. Termasuk juga saya tidak akan dimasukkan ke surga karena amal gitu ya, karena amalan itu. Nah, kalau berhenti sampai di situ memang orang bisa berkesimpulan Rasul saja belum tentu masuk surga. Tapi beliau lupa bahwa waktu itu Rasul mengatakan illa an yatagommadaniyallahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah telah meliputi aku dengan
rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Nah, itu artinya apa? Rasul itu beda gitu sama kita. Kalau Rasul pasti masuk surga. Bukan Rasul memastikan dirinya, tapi karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat kedua dari surah Al-Fatih ini itu salah satu bukti bahwa Nabi itu telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Rasul sudah tahu kalau beliau di akhirat akan masuk surga. Walakin akan tetapi qol la adri ma yuf'alu bi wala bikum fid dunya. Yang Rasul tidak tahu itu adalah apa yang akan terjadi pada Rasul dan pada mereka orang-orang kafir Quraisy ya, waktu mereka hidup di dunia. Itu yang Rasul nggak tahu. Apa yang akan terjadi gitu. Ya, apa yang akan diperlakukan oleh Allah Ta'ala kepada beliau dan kepada orang-orang kafir Quraisy. Apakah nanti Rasul ya akan dibunuh oleh kaumnya atau tidak? Rasul tahu tidak? Nggak tahu kan? Tapi usaha-usaha untuk itu ada atau tidak? Ada ya, usaha untuk membunuh Nabi ada. Itu. Lalu apakah kalian nanti akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala? Itu juga Rasul tidak tahu. Karena umat-umat Nabi terdahulu kan ada yang ditenggelamkan. Ada yang dihujani batu. Ya, ada yang kena banjir dan seterusnya. Itu yang Rasul tidak tahu gitu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Itu maksudnya menurut tadi Hasan Al-Basri dan Abu Bakar Al-Hadzali, maksudnya yang Rasul tidak tahu itu nanti kejadian yang akan datang waktu mereka hidup di dunia. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini. Lalu, ayat ini juga menegaskan ya, kata-kata wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum menegaskan tentang ya, bahwa kita ini tidak boleh memastikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu tidak boleh kita memastikan. Rasul saja mengatakan wa ma adri ma yuf'alu wala bikum. Jadi pelajaran penting dari ayat ini adalah adab terhadap Allah Ta'ala, adab kita sebagai hamba terhadap Allah Ta'ala, bahwa kita jangan mendahului ketetapan Allah. Jangan mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang nyuruh Allah kan ngomong ini kan. Ya, Allah kan bilang kul ma kuntu bida'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Ini atas perintah Allah Rasul ngomong seperti ini. Itu etika gitu. Jangan sok tahu ya, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan, di sini diceritakan ada satu riwayat Bapak sekalian, ketika seorang sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, ini orang baik, Utsman bin Maz'un ini, orang soleh. Bahkan beliau sempat berjanji untuk tidak menikah karena ingin fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa keputusan itu bukan keputusan yang baik ya. Maka kemudian tentu saja akhirnya beliau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, suatu saat Utsman bin Maz'un ini, Bapak Ibu, beliau meninggal dunia. Nah, beliau meninggal dunia. Lalu ya ada seorang wanita Ummul Ala ya, namanya Ummul Ala. Saat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu sakit ya, lalu diurus oleh ya Ummu Ala diantaranya, hatta idza tuwfiya, sampai ketika beliau wafat, adrajnahu fi aswabihi, ya, maka dikapani ya, dengan kainnya. Lalu masuklah dakhala alaina Rasulullah SAW, masuklah Rasul kepada kami, kata Ummu Ala. Lalu aku berkata kepada Rasulullah,
Apa kata-kata Ummu Ala? Rahmatullahi alaika Aba Sa'ib. Rahmat Allah tercurahkan kepada engkau wahai Aba Sa'ib. Sahadati alaika laqad akramakallahu azza wajal. Kesaksianku atasmu, sungguh Allah telah memuliakan engkau. Allah azza wajalla telah memuliakan engkau. Kalimatnya perhatikan, sungguh aku ini menjadi saksi bahwa aku menjadi saksi. Sahadati alaika laqad akramakallahu azza wajalla. Sungguh Allah telah memuliakan engkau. Allah azza wajalla telah memuliakan engkau. Wahai siapa? Aba Sa'ib. Aba Sa'ib itu siapa? Kunyah dari Utsman bin Maz'un. Nah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ketika Rasul mendengar perkataan itu, maka berkatalah Nabi, "Wa ma yudriki annallaha ta'ala akramahu." Bagaimana engkau bisa tahu bahwasanya Allah telah memuliakan beliau? Telah memuliakan siapa? Utsman bin Maz'un. Lalu kata si wanita ini, "Faqultu la adri bi abi anta wa ummi." Aku tidak tahu katanya ya. Engkau sebagai pengganti bapak dan ibuku. Nah, lalu kata Rasul, "Amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin." Sedangkan Utsman bin Maz'un memang telah datang kepadanya al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Memang sudah datang kematian kepadanya. Itu pasti min rabbihi, dari Tuhannya. Wa anni la arjulahu al-khaira. Dan sungguh aku berharap ya, semoga dia mendapatkan kebaikan. Nah, itu yang dikatakan Nabi, wa inni la arjulahu al-khair. Sementara kata si wanita itu apa tadi? Sahadati alaika laqad akramakallahu azza wa jalla. Kan itu. Aku bersaksi sungguh ya, engkau telah dimuliakan oleh Allah. Tapi Rasul bilang apa? Rasul bilang, "Amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin." Sedangkan Utsman bin Maz'un memang telah datang kepadanya kematian min rabbihi, dari Tuhannya. Wa innila arjulahu al-khair. Dan sungguh aku berharap. Nah, ada kata sungguh aku berharap semoga dia mendapatkan kebaikan itu. Nah, lalu Rasul mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ma adri, saya tidak tahu. Wa ana Rasulullah, ma yuf'alu bi, dan aku adalah utusan Allah, apa yang akan diperlakukan kepadaku." Artinya Rasul nasihati si wanita ini jangan memastikan bahwa Allah pasti sudah memuliakan Utsman bin Maz'un. Maka kata si wanita itu, dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, la uzaki ahadan ba'dahu abada." Sungguh aku tidak akan pernah memuji, melakukan tazkiyah ya, memuji seorang pun setelah dia selama-lamanya. Jadi wanita ini berjanji setelah dinasihati Nabi tidak akan pernah memuji siapapun setelah dia memuji Utsman bin Maz'un selama-lamanya. Nah, dari sini Bapak sekalian, tidak boleh tuh mengatakan kalimat kepastian meskipun dia orang baik. Nah, jadi dalam bahasa lain, kita nggak boleh, orang ini telah dimuliakan oleh Allah. Ketika orang mati ya, dia telah dimuliakan oleh Allah. Ini orang pasti mati, pasti syahid. Orang ini pasti masuk surga. Itu nggak boleh tuh. Walaupun secara zahir orang baik gitu. Memang kita itu kan nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita memang menghukumi seseorang itu secara zahir. Tapi yang tersembunyi itu hanya Allah kan. Memang. Tapi kaidah nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis-sarair, ya bis-sarair itu berlaku ya ketika kita menilai seseorang ketika masih hidup. Itu. Lalu ketika dia mati, walaupun secara zahir kita tahu, kita nggak boleh menghukumi dengan pasti. Ini orang pasti masuk surga. Sealim apapun, semulia apapun, bahkan ya sahabat sekalipun, kecuali sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Itu. Kalau nggak ada, itu nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Nah, ini etika ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi sayang
banyak di antara kita sering gitu ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan kepastian. Apa contohnya misalnya? Ya, yang sering kita bahas itu al-marhum. Apalagi al-maghfur lahu. Sering nggak dengan al-maghfur lahu? Yang pasti diampuni oleh Allah itu. Itu sering tuh al-maghfur lahu, al-marhum. Nah, iya, itu kan ucapan yang mengandung makna pasti dia itu dirahmati Allah, pasti dia itu diampuni Allah. Nah, yang kayak begitu itu nggak boleh. Tadi kalau kata si wanita ini kepada Utsman bin Maz'un, nah, kan dia tadi bilang apa? Rahmatullah alaika ya Aba Sa'id. Udah mati Abu Sa'id. Itu nggak boleh. Nah, maka ucapkanlah dengan kalimat harapan atau doa. Nah, kalimat doa itu bisa diucapkan dengan kata arju. Nah, arju itu aku berharap. Ya. Arju ayyarhamakallah misalnya. Semoga Allah merahmati kamu. Arju ayyarhamahullah misalnya. Ayyarhamahullah. Aku berharap semoga dia dirahmati Allah, bisa. Atau dengan bentuk sigoh fi'il madi misalnya. Rahimahullah. Itu juga mengandung makna doa. Rahimahullah itu artinya semoga Allah merahmatinya. Itu semua ada kalimat yang mahzufah. Jadi kalimat rahimahullah itu ada kalimat yang tersembunyi. Aslinya arju ya, annahu rahimahullah gitu. Aku berharap semoga dia dirahmati Allah itu. Yang mendengarkan mengucapkan yarhamu Allah. Itu ya itu juga sama. Atau dalam bentuk fi'il mudhari juga bisa. Jadi kata Rasul, kalau ada orang bersin dia mengucapkan alhamdulillah, maka fasamit alaih. Nah, maka ucapkanlah kepadanya apa? Yarhamukallah. Sama, yarhamukallah juga mengandung artinya apa? Semoga Allah merahmati engkau. Nah, itu Bu, Pak, ucapan yarhamukallah hanya kita ucapkan kepada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah, ya nggak usah. Gitu. Ya. Jadi orang yang tahu, tunggu dulu dia ngucapin alhamdulillah enggak. Kalau enggak, kita ajarin. Kalau kau bersin ucapin alhamdulillah. Walaupun telat enggak ada masalah, alhamdulillah. Baru kita bilang yarhamu. Misal anak kita bersin, Hashim. Kau diam aja. Kau bilang alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Yarhamu Allah. Nah itu. Itu juga sama doa. Rahimakallah atau yarhamukallah. Tapi biasanya kalau untuk orang yang sudah tidak ada menggunakan fi'il madi rahimahullah. Ya, semoga Allah merahmatinya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Tapi kalau masih hidup apa? Kebiasaannya ya, adat para ulama itu kebiasaannya kalau doa untuk orang yang sudah mati rahimahullah, kalau untuk yang masih hidup hafizahullah. Nah, ini tugasnya protokolnya. Ya, itu penting, protokol penting, tahu gitu ya. Artinya semoga Allah menjaga dia. Walaupun nanti ada penjelasan spesifik ya secara khusus. Siapakah orang yang pantas kita doakan dengan doa tadi ya, yang kalau sudah mati kita doakan rahimahullah, kalau masih hidup kita doakan hafizahullah. Adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada dan bukan ahlul itu. Jadi tidak sembarang orang juga gitu ya, yang layak untuk didoakan dengan doa tadi rahimahullah. Nah, kalau ahlul bid'ah, orang kafir gimana doanya? Bukan. Hadahullah. Hadahullah apa? Hadahullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Atau bagus juga, lebih lengkap, hadanallahu wa iyyahum ya.
atau hadanallahu wa iyyakum. Hadanallahu wa iyyahu gitu ya. Kalau orangnya ada ya. Hadanallahu wa iyyahu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kepada dia gitu. Karena kita juga butuh petunjuk. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi kita jangan berani-berani memastikan seseorang pasti dirahmati Allah. Karena Rasul aja oleh Allah disuruh mengatakan wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Enggak tahu gitu. Nah, oleh karenanya doakan gitu. Bukan memastikan. Nah, pun begitu dengan keburukan. Ya, Bapak sekalian, orang yang jelas-jelas berbuat buruk itu juga kita tidak boleh mengklaim, memastikan bahwa si fulan ini pasti masuk neraka. Itu nggak boleh. Kalau dia masih hidup. Tapi kalau dia udah mati dalam kekufuran, boleh nggak kita bilang dia pasti masuk neraka? Boleh atau tidak? Boleh. Ada dalilnya kalau itu ya. Orang kafir itu pasti masuk neraka. Tapi kalau dia masih hidup, meskipun kekufurannya luar biasa, gitu ya. Ya, kita nggak boleh pastikan nih orang pasti masuk neraka. Nabi pernah bercerita. Jadi ada dua orang. Yang satu orang soleh, yang satu lagi orang pendosa. Dia banyak berbuat dosa. Dinasehati berbuat dosa lagi. Akhirnya yang orang soleh ini mungkin mangkal juga. Nah, akhirnya dia mengatakan, apa katanya? Kamu pasti masuk neraka, Allah pasti tidak akan mengampuni dosamu. Itu kata orang soleh. Karena apa? Orang ini berbuat dosa terus. Akhirnya kedua orang ini mati. Bapak Ibu, apakah kita tahu 24 jam seseorang yang berbuat buruk itu, kita tahu nggak? Tahu dia? Nggak tahu kan? Bisa jadi saat kita tidur lelap di malam hari yang sepi, dia justru terbangun kan, menangis sesegukan, bercucuran air mata, minta maaf sama Allah kan. Kita nggak tahu itu kan. Walaupun siangnya tergoda lagi berbuat dosa, nanti malamnya dia taubat lagi, kan kita nggak tahu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, oleh karenanya jangan memastikan seseorang ini orang pasti masuk neraka, Allah pasti tidak akan ampuni dosa. Akhirnya kata Rasul, ya, yang secara makna matilah, wafatlah kedua orang ini. Lalu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu ditanya, ya, yang tadi mengatakan kamu tidak akan diampuni dosamu oleh Allah Ta'ala. Ditanya, kamu dari mana kamu tahu itu? Kan gitu. Kamu telah mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Karena perbuatan apa? Mendahului ketetapan Allah, memastikan. Itu nggak boleh. Akhirnya justru itu menjadi azab buat dia, dan akhirnya dia dimasukin ke dalam neraka. Sementara orang yang dituduh kamu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, justru Allah ampuni gitu dosanya. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Karena tadi ada saat-saat di mana orang soleh ini tidak tahu kebaikan apa yang dilakukan oleh si pendosa ini tadi. Nah, oleh karenanya baik keburukan maupun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, jangan membuat kita mendahului ketetapan Allah. Lalu kita pastikan ini orang pasti masuk surga, ini orang pasti masuk neraka. Nah, itu. Ya, yang pernah juga kita singgung dulu ya. Ini ada 6 syuhada. 6 syuhada tuh. 6 orang yang mati syahid. Itu kalimat pasti atau bukan itu? 6 orang syuhada itu kalimat pasti atau bukan? Jika itu kalimat pasti mereka syahid, itu nggak boleh. Itu mendahului ketetapan Allah. Walaupun faktanya itu ya, faktanya bagus misalnya. Walaupun faktanya bagus, tapi tadi jangan memastikan. Maka ucapkanlah semoga, ya, semoga mereka syahid. Kan gitu.
jangan memastikan. Nah itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya, di antara ya kesimpulan penting dari ayat 9 khususnya pada kalimat wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Nah, lalu Rasul menegaskan berdasarkan perintah dari Allah bahwa apa yang beliau lakukan itu hanyalah mengikuti dan ini sesuai dengan ayat Allah yang lain yang berbunyi gimana? Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku ya berbicara berdasarkan hawa nafsu melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Itu. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi jika itu sahih ya, valid, pasti benarnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi jika itu berdasarkan riwayat yang sahih, maka pasti benarnya. As-shadiqul masduq, Rasul itu orang yang selalu berbicara jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Dan yang terakhir beliau mengatakan illa wa ma ana illa nadhirum mubin, dan tidaklah aku ini melainkan hanya pemberi peringatan yang nyata. Bagi siapa? Likulli dzilubin wa aqlin, bagi orang yang berakal. Wallahu a'lam. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi, kalau yang menerima bukan orang berakal, kira-kira bisa jadi peringatan atau tidak? Tidak ya, kalau tidak berakal. Kalau orang berakal, disampaikan Quran, disampaikan sunnah, di situ ada ancaman, di situ ada dorongan, itu akan jadi peringatan ya bagi mereka orang-orang yang berakal. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain ya, penjelasan yang kami kutip dari tafsir Ibnu Katsir, juga dari tafsir Aisyarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya, rahimahullah. Jadi saya kira ini, nah ini kalau ada yang mau tanyakan, ada waktu 2 menit. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jelas ya? Oke, saya kira ada. Silakan. Itu katanya nggak boleh dijadikan almarhum atau Iya. Iya, kan? Oh, baik. Jadi dalam kitab Al-Akhta Asy-Sya'i'ah ya, kesalahan-kesalahan yang menyebar ya, yang salah kaprah itu banyak terjadi, dan salah satunya adalah ucapan almarhum. Ada dalam kitab Al-Akhta Asy-Sya'i'ah. Jadi kita ini tidak boleh mengucapkan kalimat almarhum karena apa? Mengandung kepastian. Jadi pasti dia dirahmati Allah. Ya, termasuk dalam bentuk, kalau dalam ilmu shorof itu namanya isim maf'ul ya. Almarhum, al-maghfur itu isim maf'ul. Maf'ul ya, isim maf'ul. Yang pasti dirahmati, yang pasti diampuni, itu enggak boleh. Lalu apa yang boleh? Tadi rahimahullahu kalau untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan rahimahallahu, rahimaha. Bedanya di hu dan ha. Kalau perempuan, ibu Pulan itu loh yang rumahnya di sana, rahimahullah. Ya. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, itu ketika kita mendengar itu, oh berarti dia sudah meninggal gitu. Dulu ada loh Pak, Bu, jamaah yang rajin ke sini datang, namanya Pak Lukman rahimahullah. Nah, namanya Pak Lukman rahimahullah. Nah, itu. Dulu ada Bu, jamaah sini rajin aktif pengajian namanya Pak Lukman rahimahullah. Tapi namanya bukan Lukman rahimahullah, bukan. Nah, namanya Pak Lukman, lalu saya doakan rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau gitu. Nah, kalau Pak Nasir hafidhahullah. Itu. Nah, itu Bu maksudnya. Nah, kalau nggak terbiasa susah ya? Susah.
Biasa terutama yang sering jadi MC waktu orang meninggal dunia, ya kan? Pasti rata-rata almarhum. Ah? Kalau almarhum kan di depan, kalau rahimahullah kan di belakang nama. Ya. Pak Pulan, gimana? Kalau almarhum selalu di depan kah? Iya, almarhum Pak Pulan. Almarhum Pak Pulan. Dibalik. Kalau dibalik bisa nggak tuh? Pak Pulan almarhum. Jarang. Tapi kalau ditanya bisa atau tidak, bisa juga. Bisa saja. Itu kan adat saja, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kadang memang sulit dirubah, ya nggak? Susah dirubah. Tapi ada Bapak Ibu, teman kami, beliau ini selalu jadi peranata acara, MC, waktu orang meninggal dunia. Setelah beliau tahu ini, beliau berubah, betul-betul berubah. Pak Fulan rahimahullah, Ibu Fulana rahimahullah. Nah, jamaah pun, maksudnya orang yang hadir pun biasa aja tuh. Mungkin ada aja yang mikir, kok beda ya? Paling ada yang mikir. Paling mungkin akan tanya-tanya tadi, kok saya nggak pernah dengar kata almarhum gitu ya. Nah, padahal ada rahimahullah. Karena dia udah terbiasa, jadi lancar gitu. Lancar. Susah karena belum terbiasa. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau kita belum terbiasa pasti sulit. Iya kan? Nah, itu. Tapi kalau MC dikasih tahu, ilmunya enggak tuntas juga, bingung juga ini. Ibu macem-macem aja nih baru. Nah, harus hadir orangnya ya, dalam kajian seperti ini dia harus hadir. Kalau enggak kadang-kadang enggak bisa itu. Nah, itu Bu Yayu ya. Jadi rahimahullah atau rahimahullah. Ya. Terus ada orang nanya lagi, repot banget sih. Terus kalau tertulis piye carane? Kalau tertulis kan almarhum biasa ALM. Iya kan? Ini diganti rahimahullah. Gimana coba gantinya? Kan ada gitu. Ada orang detail banget gitu kan. Bapak Ibu, sebenarnya menyingkat doa itu nggak boleh. Menyingkat doa itu SAW, SWT, WRWB. Itu kan kebiasaan orang munafik. Lah kok bisa Anda bisa sebut itu kebiasaan orang munafik? Iya. Orang munafik itu kalau ibadah kan malas. Padahal mendoakan itu kan ibadah. Idza qamu ila sholati qamu kusala, kan orang munafik begitu kan? Mereka itu kalau sholatnya malas. Berarti kalau orang munafik itu ibadahnya malas. Doa itu ibadah bukan? Ibadah, ad-du'a huwal ibadah kata Nabi. Lah kok mendoakan saja malas banget. Mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok assalam WRWB. Iya kan? Itu berarti sifat orang munafik ada pada orang yang malas berdoa itu. Nah, Bapak Ibu, maka tulislah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh disingkat, Bu. Sekali lagi, orang yang menyingkat doa itu sama seperti orang, kami katakan sama seperti orang munafik. Dalilnya. Orang munafik itu ibadah malas. Lah kalau nggak disingkat, doa temen. Kalau salah juga saya Capek nih. Pak, Bu, sekarang HP kita canggih. Kita kasih simbol AS aja nanti udah assalamualaikum langsung, enggak? Iya, Kak? Iya enggak? Saya tuh kalau nulis salam, menjawab salam, hanya nulis assalam saja, langsung ada pilihan warahmatullahi wabarakatuh, tinggal klik, langsung lengkap. Di HP kan bisa disetting itu. Kan ada kamus tuh. Auto text. Itu aja pakai. Nah, itu. Jadi yang enak lagi kalau ngetik assalamualaikum itu sebaiknya lebih enak ya pakai bahasa Arab itu. Kan bisa disetting. Bisa nggak disetting pakai bahasa Arab? Bisa banget. Udah canggih semua kok sekarang. Nah ini sama seperti. Tahu sama orang yang biasa pranoto coro itu tadi yang Nah itu, ama pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Termasuk ya Bapak Ibu tadi menyingkat sholawat kepada Nabi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan SAW. Atau dalam bahasa Arab, orang Arab juga ada yang malas. SAW itu, kalau dalam bahasa Indonesia SAW. Dalam bahasa Arab itu solam. Sod, lam, ain, mim. Itu maksudnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga nggak boleh.
Sama aja. Wah kalau Arab kali boleh bahasa Arab. Enggak, sama aja nggak boleh. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tulis HP gampang. Tulis tangan, wah capek. Capekmu berpahala. Capekmu berpahala. Kita nulis sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bisa lihat. Termasuk ketika kita menyebut seseorang yang sudah meninggal dengan mendoakan rahimahullah. Jangan ditulis RHM. Nah, RHM itu enggak, tulis aja rahimahullah. Rahimahullah. Jadi itu ya. Itu jadi bisa lihat. Jadi sekali lagi, orang yang menyingkat doa berarti dia malas beribadah kan, karena doa itu ibadah. Nah, orang yang malas beribadah itu adalah orang munafik. Berdasarkan ayat tadi. Ya, idza qamu ila shalah qamu kusala. Nah, itu. Tapi kalau menulis secara lengkap itu harus tahu persis artinya seperti apa ya Pak. Nanti kalau kurang satu saja jadi berubah. Ya. Itu masalah, betul Bu. Kalau kita transliterasi ke dalam bahasa Latin, bahasa kita, itu kalau kita nggak ngerti tulisan Arabnya sangat berpotensi keliru juga. Dan itu juga bisa merubah. Bagaimana Bapak Ibu menulis kata panjang dalam tulisan Latin? Dalam bahasa Arab kan panjang ada tandanya. Bahasa Latin itu nggak ada tandanya kan. Misalnya kita mau bilang begini, apa kabar? Dengan hai apa kabar? Ada artinya, beda nggak artinya? Tidak ada ya. Yang satu bilang apa kabar? Nah, gitu. Dengan apa kabar sama aja. Maksudnya beda. Kalau barnya panjang kan sekali. Oh gitu. Tapi tertulis secara nyata. Ya itulah. Ini namanya Iftara, karangan beliau ya, Iftara. Iftara dia. Ya, gimana? Kalau nulis asal misalnya malas hanya salam gitu, boleh enggak? Salam terus kita salam Ya minimal salamun alaikum. salam. Ya, kalau dalam bahasa Arab assalamualaikum atau salamun alaikum. Atau assalamualaikum, minimal itu. Salam Pak enggak? Kalau salam toh itu juga. Ya untuk siapa? Salam. Ya, bagus. Itu perlu ditanyakan. Kan kadang ada orang salam. Ya kalau ingin mendoakan orang jelas salamun alaikum atau assalamu alaikum. Ya. Ya. Nah. Gimana Bu? Ya, ya tergantung ibu mau mengkota atau mewasol. Kalau ibu mau memutus, bisa ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, itu yang benar ya. Jangan jangan assalamualaikum. Itu orang bisa tuh. Assalamualaikum kan gitu. Ya itu nggak benar. Iya kan banyak nggak yang kayak gitu. Banyak. Nah, padahal yang betul assalamualaikum itu yang betul. Nah itu adalah umat Islam korban-korban ya. Korban-korban yang dijauhkan dari bahasa Arab. Kita ini dijauhkan dari bahasa Arab. Ya, baik. Kalau kita tadi tergantung kita mau memutus atau mau mewasol. Kalau ada orang bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikum salam, boleh. Waalaikum salam itu berarti kita putus ya. Apa tadi? Assalamualaikum, waalaikum. Boleh kalau di wasol berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau waalaikumsalam. Boleh juga. Waqaf waalaikum berhenti salam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Ada. Itu walaupun tanpa alif lam boleh juga.
Waalaikumsalam. Boleh. Boleh. Karena kan pengertiannya kalau ada biasanya waalaikumsalam. Ya tadi. Dimatikan. Ya tadi. Makanya tergantung kita mau mewasol, menyambung atau mengkata. Kata itu memutus. Tergantung kita. Assalam kan gitu ya. Ya. Kalau diputus berarti waalaikumsalam. Kalau diputus boleh. Merubah makna. Tidak ada perubahan makna. Iya, boleh ada. Bisa Ya. bisa karena ya. Ya. Umpamanya Banana bilang sama saya, Bu Manto ada salam dari Bu Ano, gitu. Wajibkah saya menjawab? Wajib. Wajib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau diwasol jangan harus tadi waalaikumsalam. Kalau diwasol. Saya kalau di kota waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hanya dititipkan salamnya. Iya. Bahkan seandainya ada orang nitip ke kita, Bu, misalnya Bu Nana bilang ke Bu Manto, salam ya ke Bu Warno. Orangnya nggak ada kan? Ya. Jenengan dititipi salam oleh Bu Nana. Itu jenengan tetap jawab waalaikumsalam. Walaupun salamnya untuk Bu. Jawab mewakili Bu Warno. Ya itu adab ketika kita mendapatkan salam dari seseorang. Jadi, Salam ya Pak. ya kita sampaikan tentu ada salam dari Bu Pula. Salam kembali biasanya. Nah, Salam ngaji itu. Sudah sebelum ngaji. iya salam kembali. Ya waalaikumsalam. Iya. Mau mikir lalu ikut salam kembali. Ya secara makna berbeda, secara makna berbeda. Jadi tadi ya Bapak Ibu, kalau kita nulis doa dengan bahasa Latin itu tadi bisa keliru gitu loh, bisa keliru. Kalau dalam bahasa Arab kan jelas ada simbol panjang kan? Ada alif setelah fathah, ada waw sukun setelah dhamma, ada ya sukun setelah kasroh. Itu kalau panjang. Nah, dalam bahasa Indonesia gimana? Kalau kami sendiri biasanya yang panjang di double. Huruf vokalnya di double gitu ya. Atau kasih simbol di atas strip itu sudah ada pedoman transliterasi yang oleh negara sudah dibuat ya. Oleh negara pedoman transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Termasuk dulu kan sempat viral juga tuh ribut. Insya Allah itu pakai SY atau pakai SH kan. Iya kan itu sampai ngaco itu. Wah katanya kalau di transliterasi pakai SY itu bahaya itu katanya. Itu artinya menciptakan Allah katanya. Yang benar piye? Ya pakai SH katanya. Kata siapa? Kata Zakir Naik katanya. Padahal Zakir Naik waktu dikonfirmasi enggak itu. Enggak ngomong begitu. Itu karang-karangan orang itu. Itu iftarah. Jadi seseorang ngarang itu ya. Itu tergantung bahasa transliterasi. Di Indonesia yang benar ya pakai SY. Silakan buka tuh pedoman transliterasi. Maka orang yang pakai SH itu yang salah. Berdasarkan kesepakatan para ahli gitu ya. Ahli bahasa maksudnya. Bukan SH insha. Bukan. Kalau SH itu sod dalam bahasa kita loh. SH itu sod. Maka masa insya Allah. Bacanya kan jadi gitu kalau di dalam bahasa Arab, kalau di SH kan. Jadi yang betul insya Allah. Tulis bahasa Latin INSYA. A-nya panjang ya, insya Allah. Atau kalau satu ya kasih strip gitu. Itu dalam pedoman transliterasi ya. Yaitu Bapak Ibu wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir ini ya. Yang kadang orang bukan muslim masuk ke pertama tempat kita terus mengucapkan salam sebaiknya jawabnya gimana? Bapak Ibu dan sekalian, yang kami baca ya dari kitab Ahkamu Ahli Zimmah karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di sana terangkan kalau kita mengawali mengucapkan salam kepada orang kafir itu nggak boleh. Kan dilarang oleh Nabi ya, kata orang kafir jangan ucapin salam. Tapi kalau menjawab maka sesuai dengan ucapan mereka. Gitu. Kalau menjawab, kalau dia bilang assalamualaikum, cukup waalaikumsalam. Kalau berdasarkan ayat Al-Qur'an, fa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu
Bi ahsana minha au rudduha. Nah, itu perintahnya. Apabila kalian diberi suatu penghormatan oleh seseorang, maka fahayu bi ahsana minha, balaslah penghormatan mereka dengan yang lebih baik, au rudduha, atau yang setimpal sama dengannya. Orang kafir kalau dia ngucapin assalamualaikum, ya minimal kita balas setimpal, waalaikumsalam. Lalu bagaimana kalau ada orang kafir bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Nah, itu juga kita jawab setimpal. Lah bukankah kita nggak boleh mendoakan orang kafir dengan supaya dirahmati Allah? Padahal kan isi salam, semoga keselamatan tercurahkan kepada kamu, rahmat Allah dan berkah Allah juga tercurahkan atas kamu. Apakah itu tidak nabrak gitu? Nah, Bapak Ibu, iya di satu sisi bahwa kita dilarang mendoakan supaya orang kafir dirahmati Allah, karena nggak mungkin. Tapi, nah, jawaban lengkap kita itu kita ucapkan dalam rangka untuk membalas kesempurnaan salam yang dia ucapkan. Dalilnya ada. Satu tadi ayat Al-Quran. Loh, kalau itu ditahsis tadi oleh hadis Nabi, orang kafir kan nggak boleh kita doakan untuk supaya diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Kita bukan dalam rangka itu. Bukan dalam rangka untuk mendoakan supaya Allah merahmati dia, bukan dalam rangka itu. Tapi dalam rangka membalas. Idza sana'a ahadun ilaikum ma'rufa fakafi'uhu, kata Rasul. Apabila ada seseorang ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Dia berbuat baik, ucapin assalamualaikum warahmatullahi, ya kita balas setimpal. Minimal tadi aurudduha, itu dasarnya. Bukan untuk mendoakan supaya dia diberikan rahmat, karena dia dalam kekufuran. Tapi karena dia sudah berbuat baik, ya kita berbuat baik setimpal dengan kebaikan yang dia berikan kepada kita. Itu. Nggak boleh. Nah, ngucapin salam itu dilarang, ada hadisnya ya. Nabi melarang. Kalau kita ketemu orang kafir di jalan, jangan ucapkan salam kepada mereka. Terus biye, ya sapa aja. Saya hello saja. Pak, neng di? Bu, neng di? Kok piambaan gitu ya? Gitu aja udah. Nanti dia protes, loh kok ente nggak bilang salah? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Karena dia nggak tahu dalil bahwa kalau kita ketemu dengan sesama muslim, ucapkan salam. Ya itu, Bu, jelas ya? Nah, jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita ini tidak lelah untuk beribadah sama Allah ya. Tidak lelah untuk mengucapkan doa dengan sempurna. Jadi kalau ada orang nanya gimana ngucapin rahimahullah, ya udah tinggal tulis saja. Nggak usah disingkat. Nah, ini. Gimana, Bu? Iya dong, itu kan amanah. Jadi kalau ada orang nitip salam, kan titipan, harus disampaikan. Itu. Kecuali lupa, kalau lupa namanya lupa kan, maafu anhu. Insya Allah dimaafkan. Kalau lupa, tapi kalau sengaja nyapu, tak usah sampaikan. Nah itu dosa ya. Nah, kalau kita lupa dititipin salam, lupa, nanti pas ingat sampaikan. Bu, nun sewu loh. 1 bulan yang lalu ada ibu pulang nitip salam kepada saya, kejenengan gitu. Itu kalau kita ingat maka sampaikan. Jadi itu. Baik Bapak Ibu, sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.